pantun yang bunyinya berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Soekarno, atau yang akrab disapa Bung Karno, bukan sekedar Presiden pertama Republik Indonesia. Ia adalah figur karismatik yang diselimuti aura mistik dan penuh simbolisme. Bahkan masih ada saja orang yang meyakini bahwa Bung Karno masih hidup sampai saat ini. Mungkin jika kita dalami maknanya secara mendalam, yang dipercayai bahwa beliau masih hidup adalah berupa gagasan dan ide-idenya yang terus melekat bersama dengan eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan jika kita bawa ke dalam dunia gen Bung Karno masih mengalir dan hidup dalam tubuh anak cucunya secara biologis. Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Ia dijuluki Putra Fajar karena dilahirkan saat matahari terbit, sebuah pertanda besar menurut kepercayaan Jawa. Sejak kecil ia telah diramalkan akan menjadi pemimpin besar. Bahkan dalam weton Jawa, Soekarno dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap jagat politik dan spiritual Indonesia. Dalam banyak pidatonya, Bung Karno bukan hanya menyampaikan gagasan politik, namun juga menyelipkan ramalan, peringatan, dan nubuat untuk generasi yang hidup setelahnya. Ia bukan peramal dalam pengertian klasik, melainkan seorang negarawan yang mampu membaca tanda zaman. Bung Karno sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab Jawa kuno seperti Jangka Jayabaya, dan dia sering mengutipnya dalam orasi maupun refleksinya tentang nasib bangsa. Namun, yang menarik dari Soekarno bukan hanya kata-katanya, melainkan bagaimana sebagian ramalannya mulai menjadi kenyataan, bahkan setelah puluhan tahun kematiannya. Dalam pidatonya yang melegenda di forum PBB tahun 1960, Soekarno memperingatkan dunia tentang musuh baru umat manusia, yaitu neokolonialisme. Ia berkata, imperialisme lama sudah mati, tetapi kini muncul bentuk baru yang lebih licik, neokolonialisme. Saat itu banyak yang menganggap pidatonya bombastis atau clickbait, hanya untuk mencari sensasi saja. Namun seiring waktu, ramalan ini menjadi nyata. Indonesia pasca reformasi justru mengalami dominasi baru dari perusahaan-perusahaan multinasional. Freeport di Papua, dominasi asing dalam sektor telekomunikasi dan pertambangan, bahkan keran utang luar negeri yang makin terbuka. Semua menjadi potret nyata dari neokolonialisme gaya baru. Kini pada tahun 2020-an, banyak akademisi ekonomi menyebut bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia hanya ilusi. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% sektor pertambangan dikuasai oleh asing. Sementara utang luar negeri Indonesia mencapai kurang lebih 7.074 triliun rupiah, sesuai sumber terbaru Bank Indonesia sampai bulan Mei tahun 2025. Persis seperti yang dikhawatirkan Bung Karno. Apakah Indonesia akan mampu melunasi hutang yang sangat besar ini? Kita sama-sama tidak dapat menjawabnya. Dalam berbagai pidato politiknya, Bung Karno selalu menekankan pentingnya persatuan. Ia berpesan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kata-kata ini yang sering dianggap sebagai ramalan, kini terasa amat relevan dengan kondisi yang kita alami. Sejak era reformasi, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar berupa polarisasi politik, fanatisme agama, hoaks, dan perpecahan sosial. Kontestasi politik sejak Pilpres 2014 bahkan memperlihatkan bahwa bangsa ini seolah-olah terbelah dua, cebong dan kampret, kanan dan kiri, nasionalis dan religius. Belum lagi kejahatan korupsi yang merajalela, bahkan mirip seperti jaringan kartel Meksiko. Belum lagi bandar-bandar judol yang sangat kuat,
sampai pemerintah pun terlihat ketakutan untuk menyenggolnya secara langsung. Bahkan kasus-kasus kejahatan apapun itu yang melibatkan uang dalam jumlah besar, ketika mulai terbongkar, mereka berani melakukan pembunuhan terhadap petugas atau pihak yang berani membongkarnya. Sehingga kondisi ini sangat relevan, kita akan kesulitan melawan penjahat dari bangsa sendiri. Kata-kata Bung Karno ini bukan sekedar peringatan, tetapi realitas. Media sosial menjadi ladang perang ideologis, narasi kebencian tumbuh subur, dan Indonesia, sebagaimana diramalkan Soekarno, kini menghadapi bahaya dari dalam, bukan dari asing, tapi dari anak bangsanya sendiri. Dalam pidatonya pada Kongres Asia Afrika, Bung Karno menyebutkan bahwa akan datang satu masa di mana negara-negara akan menyembah kekuatan global tak terlihat. Ramalan yang banyak ditafsirkan sebagai prediksi kebangkitan sistem kapitalis oligarkis berskala global. Kini dengan maraknya pengaruh lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank, dan dominasi perusahaan Big Tech serta Big Pharma, prediksi ini seolah menjadi nyata. Banyak negara, termasuk Indonesia, terpaksa tunduk pada regulasi dan tekanan dari entitas global yang tidak dipilih oleh rakyat. Pengaruh besar perusahaan raksasa seperti Google, Facebook, hingga vaksinasi global oleh WHO saat pandemi COVID-19 menjadi bukti dominasi sistem yang tak terlihat, namun amat kuat. Sistem ini mengatur perdagangan, pendidikan, bahkan pola pikir masyarakat dunia, dan tentunya kita harus mengikuti sistem tersebut. Jika tidak, maka kita akan dikeluarkan, dan pastinya kita dibuat runyam dalam segala hal. Apakah kita bisa melawan? Tentu saja kita tidak bisa melawan karena kita lemah dalam segala hal. Jika kita ingin melakukan perlawanan, kita harus memiliki kekuatan seperti Tiongkok yang menguasai dalam berbagai bidang baik teknologi, ekonomi, militer, infrastruktur, energi, dan lain sebagainya. Soekarno pernah berbicara tentang zaman mesin yang akan menelan manusia. Dalam pidato tahun 1964 di Universitas Indonesia, ia berkata, "Manusia akan diperbudak oleh mesin. Kemerdekaan manusia bukan lagi soal bangsa, tetapi soal eksistensinya di tengah algoritma dan logika logam." Kata-kata ini terdengar ganjil pada saat itu, namun di era 5.0 saat ini, kita menyaksikan ketergantungan ekstrem manusia pada teknologi. Kecerdasan buatan atau AI, algoritma media sosial, big data, dan metaverse mengatur banyak aspek kehidupan manusia, mereset cara hidup manusia. Kebebasan berpikir manusia semakin terancam oleh logika mesin yang disembah sebagai efisiensi dan kemajuan. Padahal mesin itu adalah ciptaan manusia itu sendiri. Bahkan sekarang kita bisa mengatakan kecerdasan manusia kalah oleh mesin atau kecerdasan buatan. Satu-satunya yang belum dikuasai oleh kecerdasan buatan hanya satu, yaitu kesadaran. Jika kecerdasan buatan yang manusia ciptakan itu sudah memiliki kesadaran, tentunya kita akan menyerahkan nasib kita pada entitas yang cerdas yang tak dapat kita lihat, tapi ada dimanapun menguasai setiap jaringan yang ada di dunia ini. Mengetahui kebiasaan kita, detak jantung kita, saturasi oksigen kita, bahkan sistem perbankan yang terkoneksi dengan data kependudukan masuk dalam pengawasannya asal terkoneksi dengan jaringan internet. Teknologi yang awalnya dipandang sebagai alat pembebas, kini justru membelenggu manusia, membuat manusia ketergantungan sampai mendekati 100%. Bung Karno yang bahkan belum hidup di era komputer personal telah mengendus bahaya ini sejak awal. Jika kita telusuri, tidak semua ramalan Bung Karno bernuansa muram. Salah satu nubuat paling optimis darinya adalah bahwa Indonesia akan bangkit menjadi bangsa besar di akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Dalam banyak pidatonya, Soekarno mengatakan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Penjelasan dari kalimat tersebut dapat kita uraikan seperti ini. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Ini menggambarkan kekuatan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua.
Namun, meskipun banyak, kekuatan mereka lebih bersifat statis, seperti mencabut akar gunung yang kokoh. Mereka mungkin bisa memberikan solusi dari masalah yang ada, tapi tidak bisa mengubah dunia secara fundamental. Kemudian pada kalimat kedua, "Tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ungkapan ini menunjukkan kekuatan pemuda yang dinamis, penuh semangat, dan memiliki potensi dasar untuk melakukan perubahan besar. Pemuda digambarkan sebagai kekuatan yang bisa mengguncang dunia, menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan yang potensial. Secara keseluruhan, kutipan ini ingin menyampaikan pesan bahwa pemuda adalah kunci perubahan dan pembangunan sebuah bangsa. Semangat dan keberanian pemuda, serta kemampuan mereka untuk berpikir di luar kotak, menjadikan mereka agen perubahan yang paling efektif. Bagaimana relevansinya kata-kata Bung Karno tersebut dengan kondisi di Indonesia saat ini? Ternyata kata-kata ini kini tampak menjadi kenyataan dalam berbagai pencapaian pemuda Indonesia, dari teknologi, seni, olahraga, hingga diplomasi global. Startup seperti Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya lahir dari tangan anak muda. Sains dan kreativitas makin tumbuh dan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi G20. Dalam prediksi Bung Karno, setelah fase kegelapan dan penjajahan baru, Indonesia akan memasuki masa terang besar. Dan tampaknya masa ini mulai datang, perlahan namun pasti, saat generasi muda menjadi penggerak utama perubahan. Ingat, jika suatu negara para pemudanya terdidik, cerdas, inovatif, dan kreatif, maka cerahlah masa depan negara itu. Akan tetapi jika sebaliknya, pemudanya adalah manusia-manusia yang tidak logis dan rasional, tidak terdidik, dan lain sebagainya, maka kegelapanlah yang akan didapatkan oleh negara tersebut. Soekarno kerap mengutip Jangka Jayabaya, ramalan Raja Kediri yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa Nusantara akan dijajah selama 350 tahun dan akan dimerdekakan oleh orang berkulit kuning bermata sipit. Ciri-ciri fisik ini diyakini banyak orang adalah bangsa Jepang yang pernah mengalahkan Inggris dan Belanda di Asia Tenggara. Semua ramalan tersebut ternyata terbukti benar. Namun yang paling menggetarkan adalah ramalan tentang kemunculan Satrio Piningit, tokoh pembawa perubahan dan keadilan yang akan muncul dari Jawa. Bung Karno diyakini oleh sebagian pengikutnya sebagai figur yang disebutkan ini. Namun sebagian lainnya percaya bahwa ini hanya pembuka jalan bagi tokoh berikutnya. Bung Karno sendiri tak pernah menyebut dirinya sebagai Satrio Piningit. Namun ia meyakini bahwa Indonesia memiliki takdir besar untuk menjadi pemimpin moral dunia. Ia berkata, Indonesia adalah mercusuar bagi dunia. Ia akan menjadi bangsa besar bila tetap berdiri di atas kaki sendiri. Di akhir kehidupannya yang tragis, Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dalam status tahanan rumah, dalam sepi dan juga isolasi. Namun pikirannya terus hidup. Banyak dari prediksinya yang saat ini dianggap utopia atau mistik, kini justru menjadi kenyataan, tidak peduli apakah kita percaya ataupun tidak. Kini ketika Indonesia menghadapi tantangan global, dari geopolitik, degradasi lingkungan, perang informasi, hingga konflik internal, pesan-pesan Bung Karno terasa lebih relevan daripada sebelumnya. Ia bukan sekedar tokoh sejarah, tetapi tokoh karismatik bangsa yang ramalan-ramalannya menjadi cermin di masa depan. Soekarno bukanlah seorang nabi, tapi kata-katanya mengandung daya hidup. Ia membaca zaman dengan naluri tajam dan menyampaikan ramalan bukan untuk menakuti, tapi sebagai cahaya peringatan. Kini lebih dari 50 tahun setelah kepergiannya, bangsa ini harus menjawab, apakah kita akan tetap menapaki jalan yang telah ia ramalkan, atau berani melawan takdir gelap itu demi menyongsong terang yang dijanjikan? Jawabannya adalah ada pada diri kalian sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.